Apa itu boosting? Boosting merupakan metode untuk mengubah sekumpulan weak learners menjadi strong learners. Pada video kali ini, teknik boosting yang akan kita bahas yaitu adaptive boosting atau yang biasa dikenal dengan ADABUS. Sebelum membahas ADABUS lebih dalam, terdapat konsep dasar yang harus kita ketahui. ADABUS pertama kali diperkenalkan oleh Yoav Fraun dan Robert Shafir pada tahun 1995. ADABUS adalah salah satu teknik ensemble dengan menggunakan loss function, fungsi eksponensial, untuk memperbaiki tingkat akurasi dari prediksi yang dibuat. Tujuan dari penggunaan ADABUS ini untuk membuat berbagai model klasifikasi yang berbeda dengan tingkat akurasi yang tinggi. ADABUS erat kaitannya dengan pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan atau decision tree dapat ditunjukkan seperti gambar berikut, di mana A adalah not teratas atau yang sering disebut dengan akar, B adalah not akhir atau terminal not yang sering disebut dengan daun, di mana hanya ada satu input dan tidak ada output atau simpul akhir pada simpul ini. Dan C adalah not percabangan atau yang sering disebut dengan internal node, yang mana hanya ada satu input dan setidaknya dua output di node ini. ADABUS juga erat kaitannya dengan random forest. Random forest dapat ditunjukkan seperti gambar berikut, di mana masing-masing node akan memiliki dua output. Forest of trees yang dibuat oleh ADABUS sering disebut dengan forest of stump atau kumpulan stump, di mana satu stump ini hanya akan memiliki satu node dengan dua leaves atau daun. Stump tidak bagus dalam membuat klasifikasi yang akurat. Misalnya, pada data rekomendasi main golf. Untuk memutuskan seseorang main golf atau tidak, kita harus memperhatikan variabel-variabel yang ada. Variabel-variabel tersebut seperti outlook, temperatur, humidity, dan windy. Stump hanya menggunakan satu variabel untuk membuat keputusan. Misalkan, kita hanya memperhatikan variabel outlook untuk memutuskan rekomendasi yang tepat seseorang main golf atau tidak. Stump adalah weak learners. ADABUS mengumpulkan banyak weak learners untuk menjadi strong learners. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas kaitan machine learning dengan ADABUS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang machine learning. Machine learning atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran mesin merupakan suatu cabang ilmu yang menggunakan kemampuan mesin dengan mempelajari data atau informasi tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti menemukan pola data atau mengklasifikasikan data dan lain-lain. Nah, machine learning ini merupakan suatu bagian cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mana tengah berkembang pesat pada masa era teknologi serba canggih saat ini. Nah, kita lihat pada gambar, di sini machine learning terbagi atas dua, menurut tingkat akurasi. Yang mana pertama ada weak learners, yang kedua ada strong learners. Nah, apa itu weak learners? Itu merupakan pembelajaran machine learning yang memiliki tingkat akurasi yang rendah. Sedangkan strong learners yaitu pembelajaran yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, apa kaitannya dengan ADABUS? ADABUS menggunakan konsep yaitu dari dataset akan dibentuk suatu model yang masih memiliki tingkat akurasi yang lemah. Nah, dari model ini akan dibentuk model yang lebih baik dari model sebelumnya terus menerus, sehingga akan didapatkan nantinya kumpulan suatu model yang mana masih memiliki akurasi rendah atau weak learners. Nah, dari kumpulan weak learners tadi akan dibentuk atau digabung menjadi satu model yang memiliki akurasi tinggi atau kita sebut strong learners. Nah, itu demikian kaitan machine learning dengan ADABUS.
Nah, selanjutnya kita akan membahas forest of stump. Nah, forest of stump tadi sudah yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Forest of stump itu merupakan kumpulan dari stump-stump yang mana stump itu memiliki 2 node. Nah, dalam forest of stump ini memiliki tiga konsep penting. Nah, diantaranya yang pertama, forest of stump ini memerhatikan urutan. Nah, di sini urutan itu sangat penting ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, dari data awal yang kita peroleh plus label akan dibentuk model ke-1. Nah, dari model ke-1 ini nantinya akan dibentuk model 2 dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa model 2 akan terbentuk dengan jika model 1 telah terbentuk. Nah, demikian seterusnya model ketiga akan terbentuk ketika model 2 sudah terbentuk. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap model akan mencoba membetulkan kesalahan model sebelumnya. Seperti ini, misalnya sudah terbentuk model 2 berdasarkan model 1. Nah, model 2 dibentuk karena adanya keinginan untuk memperbaiki tingkat akurasi dari model 1, sehingga model 2 ini dapat dikatakan tingkat akurasinya lebih baik dibandingkan model 1. Demikian untuk selanjutnya model 3 memiliki tingkat akurasinya lebih baik dari model 2 dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, error stump pertama akan mempengaruhi stump selanjutnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada poin kedua tadi, model misalnya stump pertama masih memiliki error. Nah, error dari model pertama ini akan di backup oleh model kedua. Nah, pada model kedua akan memiliki error stump juga dan seterusnya untuk model-model yang lainnya. Nah, jadi error dari stump sebelumnya dari awal itu akan mempengaruhi error stump selanjutnya. Nah, demikian begitu untuk seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari konsep Adabus atau algoritma dari Adabus secara singkat dari gambar animasi berikut. Nah, pertama ada model D1, di mana D1 ini mempunyai garis D1 yang membagi sisi kiri dari dataset yang ada ya. Dataset ini terdiri atas positif dan negatif. Nah, garis D1 ini akan membagi sisi kiri menjadi sisi positif dan sisi kanan menjadi negatif. Nah, dapat kita lihat dari gambar sini bahwasanya pada sisi negatif masih terkandung misklasifikasi atau terdapat klasifikasi yang berbeda yang seharusnya negatif tapi masih terdapat positif sebanyak 3 ini ya. Nah, jadi bisa kita katakan pada model D1 ini masih mengandung misklasifikasi sebanyak 3. Nah, selanjutnya ada model 2, D2. Model D2 ini mengandung garis D2 yang mana garis D2 ini membagi sisi kiri menjadi sisi positif dan sisi kanan menjadi negatif. Nah, dari sisi positif ini kita lihat masih terdapat negatif atau misklasifikasi yang terkandung sebanyak 3. Nah, maka dari itu kita bilang bahwasanya model D2 tadi ini masih weak learners. Sama halnya dengan D1 tadi. Nah, selanjutnya ada model D3, di mana model D3 ini mempunyai garis D3 yang membagi sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas ini merupakan sisi positifnya dan bawah ini merupakan sisi negatifnya.
namun masih sama-sama mengandung misklasifikasi ya, di mana sisi positif ini masih mengandung negatif 1 dan sisi negatifnya masih mengandung positif 2. Nah, dari ketiga model yang sudah kita bentuk tadi, manakah boosting yang paling baik? Nah, karena masing-masing model yang kita bentuk tadi masih memiliki akurasi yang rendah atau yang kita sebut weak classifier. Nah, maka dari itu hadirlah AdaBoost untuk menggabungkan ketiga model ini seperti gambar berikut. Nah, dari ketiga gambar model tadi akan digabungkan menjadi satu seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, terlihat masing-masing klasifikasi sudah betul dan tidak ada misklasifikasi yang terdapat pada gambar ini. Nah, maka dari itu, karena tingkat akurasinya sudah menjadi tinggi, dari penggabungan weak classifier tadi, maka ini bisa disebut dengan strong learners atau strong classifiers. Nah, dari sana selanjutnya kita akan membahas algoritma pemilihan dari AdaBoost. Nah, yang pertama itu kita harus menetapkan training tuple dengan bobot sama, yaitu seper D, di mana D ini sesuai dengan training tuple-nya. Atau D ini sesuai dengan banyaknya record dari setiap atribut atau label. Nah, yang kedua, kita akan membuat K-klasifikasi sebagai jumlah putaran. Yang ketiga, kita pada putaran KI ini pada putaran K-klasifikasi tadi, pada KI-nya kita tuple dari dataset D yang kita bentuk akan membentuk training set DI. Nah, DI ini merupakan training set atau data training yang masing-masingnya akan berbeda-beda untuk tiap-tiap stam yang akan kita bentuk, yaitu sebanyak D. Nah, selanjutnya akan ada pengambilan yang keempat, itu akan ada pengambilan secara without replace atau WOR yang didasari pada bobot masing-masing model. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu kita akan menurunkan training tuple DI menjadi klasifikasi MI. Nah, MI ini sudah menjadi model dari weak learners yang kita peroleh. Nah, dari selanjutnya langkah ke-6 itu kita akan mengkalkulasikan error dengan DI sebagai test set. Nah, dari kalkulasi error tadi, selanjutnya pada langkah ke-7, bobot masing-masing tuple akan berpengaruh pada klasifikasinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa AdaBoost dibentuk dari kumpulan pohon kecil atau stam yang memiliki bobot yang berbeda antar stamnya. Stam yang terbentuk bersifat sekuensial atau dipengaruhi oleh stam sebelumnya. Artinya, tingkat kesalahan pada pohon pertama mempengaruhi pembuatan pohon kedua dan begitu juga selanjutnya. Pengaruh tersebut dirasakan pada peningkatan bobot pada matan. Jika mengalami salah klasifikasi, akan menyebabkan bobot yang semakin meningkat. Sedangkan jika benar diklasifikasi, maka bobot akan menurun dari bobot sebelumnya. Peristiwa benar atau salah klasifikasi ini terjadi pada setiap tahapan pembentukan stam. Bobot tuple menunjukkan betapa sulitnya suatu tuple untuk diklasifikasikan. Sehingga jika semakin tinggi bobot, maka semakin sering terjadinya pengklasifikasian. Selanjutnya,
dalam penarikan prediksi final dilakukan dengan mempertimbangkan bobot suara dari masing-masing stam. Berbeda dengan random forest, di mana satu pohon hanya memiliki satu suara dengan bobot yang sama. Pembentukan adabus yang dimulai dengan membagi data ke dalam bobot 1/n untuk membentuk stam pertama. Stam yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memprediksi data training. Selanjutnya dihitung tingkat kesalahan atau error, yang kemudian digunakan untuk menghitung bobot pada prediksi final. Untuk menghitung tingkat error dari model MI, kita menjumlahkan bobot masing-masing tuple di DI pada model MI yang salah klasifikasi, yaitu dengan jumlah bobot yang salah diklasifikasi kalikan dengan bobot amatan, seperti pada rumus berikut. Error XJ menunjukkan error pada bobot amatan ke XJ. Jika tuple atau amatan salah klasifikasi akan bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Jika hasil amatan pada model MI buruk yang ditandai dengan nilai error lebih dari 0,5, maka perlu percobaan ulang untuk menghasilkan data training set baru DI yang didapat dari model MI tadi. Tingkatan error menunjukkan bobot tuple diperbarui. Jika benar klasifikasi, maka bobot yang dikalikan dibagi dengan 1 min errornya. Selanjutnya, bobot baru yang terbentuk dilakukan normalisasi sehingga jumlah total bobot sama seperti bobot sebelumnya. Normalisasi dilakukan dengan mengalihkan jumlah bobot lama dibagi dengan jumlah bobot yang baru. Boosting menetapkan suatu besar vote untuk masing-masing klasifikasi, didasarkan pada seberapa baik hasil klasifikasi. Semakin rendah tingkat kesalahan klasifikasi, maka akan semakin akurat dan semakin tinggi bobotnya untuk di-vote. Rumus vote atau alpha yaitu log dari 1 min error per error. Alpha juga dipakai untuk menentukan besar peningkatan bobot amatan tertentu. Jika perhitungan hanya berfokus pada tuple yang salah klasifikasi, dapat terjadi overfitting karena bobot baru yang terbentuk lebih besar dari bobot lama. Pembahasan berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari adabus. Pertama akan dibahas mengenai kelebihannya. Adabus merupakan algoritma yang banyak dipakai karena kemampuannya yang cukup baik. Misalnya, dalam penggunaan pembobotan data atau dalam menangani ketidakseimbangan data. Nah, untuk kelebihannya ini, terdapat beberapa poin yang telah kami rangkum. Yang pertama, mudah dan sederhana. Adabus relatif lebih mudah untuk diimplementasikan, serta adabus menghasilkan klasifikasi yang lebih sederhana. Hal ini karena adabus memiliki algoritma yang mudah dibaca dan ditafsirkan, sehingga membuat interpretasi prediksinya pun mudah dipahami. Kelebihan berikutnya dari adabus yaitu generalisasi yang baik. Adabus memiliki generalisasi yang baik, maksudnya adabus ini dengan metodenya yang menggabungkan beberapa single learners atau weak learners akan memberikan hasil atau keputusan yang cenderung lebih baik. Selanjutnya, adabus juga memiliki kelebihan dalam hal presisi. Maksudnya yaitu, adabus ini memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam mengklasifikasikan target tujuan. Adabus mengoptimalkan akurasinya ini melalui peningkatan ketelitian dalam proses klasifikasi, yaitu dengan cara menaikkan bobot untuk data yang salah klasifikasi, sehingga pada proses berikutnya, adabus akan fokus pada data yang salah klasifikasi tersebut. Dengan begitu, akurasi klasifikasi dapat ditingkatkan. Kelebihan berikutnya yaitu fleksibel. Dalam adabus, algoritma klasifikasi yang berbeda dapat digunakan sebagai pengklasifikasi yang lemah. Kelebihan lainnya yaitu jika adabus ini dibandingkan dengan algoritma lain seperti algoritma Bagging dan algoritma random forest, adabus sepenuhnya mempertimbangkan bobot di setiap pengklasifikasiannya. Nah, ini sinkron dengan penjelasan keunggulan adabus tadi dalam hal presisi. Adabus juga memiliki kelebihan yaitu lebih mudah digunakan dengan lebih sedikitnya kebutuhan untuk mengubah parameter.
Hal ini berkaitan dengan algoritma ADABUS yang sederhana. Selanjutnya, ADABUS dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pada pengklasifikasi yang lemah. Serta terakhir, ADABUS ini sekarang telah diperluas melampaui klasifikasi biner dan juga ditemukan penggunaannya dalam kasus klasifikasi teks dan gambar. Nah, itu untuk kelebihan dari ADABUS. Berikut kekurangan ADABUS. Salah satu kelemahan boosting, termasuk ADABUS, adalah sensitif terhadap noise data dan outliers. Karena setiap pengklasifikasi berkewajiban untuk memperbaiki error kesalahan sebelumnya. Sehingga metode ADABUS ini sangat bergantung pada outliers dan noise data yang ada. Lalu, beberapa kekurangan lainnya dari ADABUS seperti solusi di bawah standar, lebih lambat dari SGBoost, serta ketidakseimbangan data yang akan menyebabkan penurunan akurasi klasifikasi. Berikut kami rangkum perbandingan antara kelebihan dan kelemahan dari ADABUS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan ADABUS. Nah, kali ini kita udah ada datanya, yaitu tentang pasien yang punya sakit jantung. Oke, pertama-tama kita melihat bahwa sampel weight-nya atau penimbang dari sampel itu bisa dihitung dari 1 per total dari sampel. Total dari sampelnya ada 8 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Maka penimbangnya dari setiap sampel itu ada 1 per 8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari variabel terbaik untuk membuat stam pertama. Yang pertama kita bisa mengambil dari yang pertama ini, ada nyeri dada. Nyeri dada untuk diklasifikasikan apakah benar mempunyai sakit jantung atau tidak. Nah, dari 5 sampel yang mempunyai nyeri dada, hanya 3 sampel yang benar yang mempunyai penyakit jantung. Dan sisanya yang 2 ini salah. Terus dari yang 3 sampel yang tidak mempunyai penyakit jantung, benar dia tidak merasakan nyeri dada, dan satunya salah. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk nyeri dada sama berat badan. Nah, sebelumnya sudah menggunakan teknik decision tree, jadi penentuan dari kenapa berat badan itu lebih dari 176. Dan pada channel YouTube Subquest itu untuk menentukan berat badan terbaik untuk memisahkan si pasien, dan didapatkan hasil berat badan lebih dari 176. Nah, selanjutnya kita mencari Gini Index dan memilih Gini Index yang paling terkecil. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Kita mencari bobot-bobot dari masing-masing pilihan, ada yes sama no. Dari yang pertama, yes-nya dulu. Itu 1 dikurangin. Di tiap-tiap ini ada 3 kan. Totalnya ada 3, dan yang di benernya yang korek itu ada 3. Jadi 3 per 3 kuadrat ditambah yang salahnya 0, 3 kuadrat. Nah ini karena 3 per 3 1 tambah 0 berarti 1 kurangi 1 0. Nah, ini punya bobot 0. Lalu yang N yang salahnya 0-nya ini 1 negatif. Dari yang benar 4 per 5 kuadrat ditambah 1 per 5. 1 ini dari yang incorrect ya. Kuadrat hasilnya
Ini kan 25, berarti 25 dikurangin 16 dikurangin 1 per 25. Nah, hasilnya itu sama dengan 8 per 25. Kita udah punya bobot masing-masing dari S sama No, jadi kita bisa ngitung Gini indeksnya. Gini, oke. Nah, Gini indeksnya ini dari bobotnya dikali sama totalnya ini, total dari sampel dikalikan per total sampelnya per 8. Jadi semuanya yang yes ini kan bobotnya tadi 0 kali 3 per dari total sampelnya ada 8 ditambah, jadi sigmanya ya, ditambah bobotnya ini adalah 8 per 25 dikali dengan nih totalnya ini ada 5. Di No itu ada 5 dari 8 pertanyaan. Nah, bisa dicoret. Ini 1, ini 5. Ini hasilnya 0. Jadi hasilnya 1 per 5 atau 0,2. Nah, 0,2 itu oke. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa berat badannya itu lebih dari 176. Nah, dari sini terlihat bahwa pasien yang mempunyai berat badan kurang dari 176 itu punya penyakit jantung, tapi di stamnya tuh enggak, gitu kan. Jadi ada satu kesalahan ini, Nah, satu kesalahan. Lalu karena kesalahannya 1, maka total errornya juga 1 kan, 1 per 8 ini. Nah, total error itu sendiri merupakan jumlah sampel weight atau penimbang yang diklasifikasikan salah. Jadi ya tadi kan salah ini. Ada 1. Jadi 1 per 8. Oke. Nah, karena sampel weight-nya itu sampai 1 kalau di total nih 1 per 8 kali 8. Nah, maka total error itu sendiri itu berada di antara 0. Nah, kalau 0 nilainya itu berarti stamnya ini perfect atau yang bagus kalau gitu. Terus buat yang 1 itu stamnya nilai jelek, jadi itu nggak berarti lah. Nah, ini kita menggunakan total error untuk menentukan amount of C atau alpha dari stam itu sendiri. Stam yang diklasifikasikan final. Jadi amount of C itu bisa dicari dengan formula setengah log 1 dikurangin total error per total error. Nah, untuk ini garis yang biru ini menjelaskan tentang amount of C. Jadi total error itu diantara 0 sampai 1, kan? Nah, dari pasien yang mempunyai berat badan 176, lebih dari 176, nah total errornya itu ada 1 per 8, karena ternyata ada pasien yang mempunyai berat badan kurang dari 176 juga mempunyai penyakit jantung, kayak gitu kan. Nah, jadi amount of C itu kita bisa hitung dari setengah log 1 per 8 per 1 per 8. Jadi ini setengah log 7 kan, setengah log 7, dan menghasilkan 0,97. Jadi tadi errornya di sini total errornya 1 per 8 ya. 1 per 8 itu sekitar 0,125 berarti. Nah, di sini mendekati 1. Amount of C-nya 0,97. Nah, setelah itu kita bakal mencari
bobot baru karena tadi ada kesalahan. Jadi kita bisa mencarinya dengan sampel weight tadi. Ini sampel weight dikali dengan E pangkat mod of C. Jadi yang tadi kita udah dapat mod of C 0,97. Nah, garis biru ini merupakan garis mod of C, E pangkat mod of C-nya. Lalu semakin besar mod of C, kan semakin besar mod of C, maka scale-nya juga bakal membesar. Jadi awal new sample weight-nya itu, jadi bobot barunya itu bakal dibesarin. Dan seperti konsep awal tadi, sebelum yang udah dijelasin, bahwa yang salah itu bobotnya bakal dibesarin, dan yang punya bobot yang benar itu bobotnya akan turun, gitu kan. Nah, ini kan minnya bahwa bobotnya akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Kan? Oke, jadi setelah dihitung 1/8 kali E pangkat 0,97 menghasilkan 0,33. Dan ini berarti bahwa bobotnya yang baru ini lebih besar kan daripada yang tadi, awalnya kan 1/8, 0,125. Nah, setelah tadi kita mengubah sampel weight dari yang salah, kita juga bakal merubah yang dari yang benar. Jadi bobotnya yang baru untuk yang benar itu sampel weight, perbedaannya yang tadi itu cuman di pangkatnya, E pangkat min mod of C atau min alpha. Nah, dari sini garis biru itu merupakan E pangkat mod of C. Nah, jadi ketika mod of C relatif besar, maka scale-nya ini dari sampel weight atau bobotnya itu sendiri bakal mendekati 0, gitu kan. Jadi bakal turun tuh, ya kan, bakal turun. Nah, jika mod of C-nya itu untuk stam yang sebelumnya relatif kecil di sini, maka kita akan mendapatkan I pangkat min non of C-nya mendekati 1. Jadi semakin besar tadi mod of C-nya, maka membuat sampel weight-nya, bobotnya akan turun seperti itu dari sebelumnya. Nah, ini kan kita dapat mod of C-nya 0,97 jadi di sini, dan kita mendapatkan sekitar 0,38 jadi di sini ya. Benar, bakal turun juga. Jadi new sampelnya adalah 0,05, itu lebih kecil dari 0,125. Nah, kita masukkan ke sini bahwa jadi yang tadi kita dapetin 0,33 buat yang sampel baru yang salah, terus 0,05 buat sampel yang awalnya benar. Nah, karena dari total ini tidak sama dengan 1, maka kita perlu yang namanya normalisasi supaya sampel weight-nya itu, bobotnya bakal sama dengan 1. Nah, dengan cara kita sum totalnya ini, total dari new weight-nya ini ternyata dapat 0,68. Nah, 0,68 itu sebagai pembagi, jadi 0,05 ini dibagi 0,68 dan semuanya sehingga dapat 0,07, terus yang ini 0,33 dibagi 0,68 dan hasilnya 0,49. Oke, kita udah dapetin sampel weight yang baru. Nah, selanjutnya kita bisa milih next sum. Kita bisa menentukan next sum melalui bobot Gini index lagi. Baik, kemudian kita lakukan normalisasi.
sehingga total bobot amatan sama dengan 1. Caranya adalah, kita total bobot amatan baru, kita peroleh 0,68, kemudian bobot setiap amatan kita bagi 0,68, sehingga kita peroleh bobot yang sudah dinormalisasi. Dalam teorinya, kita bisa menggunakan bobot amatan untuk menghitung bobot indeks Gini, sehingga kita dapat menentukan variabel untuk stam berikutnya. Kita mulai dengan membuat dataset baru yang isinya masih kosong. Ukurannya adalah sama dengan ukuran dataset awal. Kemudian kita pilih nilai acak dari 0 sampai 1. Jika terpilih di antara 0 sampai 0,07, maka masukkan amatan pertama di dataset awal pada dataset baru. Di antara 0,07 sampai 0,14, kita ambil amatan kedua. 0,14 sampai 0,21, kita ambil amatan ketiga. 0,21 sampai 0,70, kita ambil amatan keempat, dan seterusnya. Misalnya, nilai pertama yang terpilih adalah 0,72. Maka amatan kelima di dataset awal akan kita masukkan ke dataset baru. Jika nilai terpilih adalah 0,51, maka kita ambil amatan yang keempat. Kita lakukan ini sampai ukurannya terpenuhi. Jadi, jika dataset awal berkurang 8, maka dataset baru juga akan berkurang 8, sehingga angka random yang kita pilih adalah sebanyak 8 kali. Nah, secara kebetulan, di sini amatan keempat terpilih 4 kali, yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bobotnya lebih besar dari yang lain, sehingga rentangnya menjadi lebih besar. Terakhir, semua amatan kita beri bobot yang sama, persis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita lakukan klasifikasi lagi, dan begitu seterusnya. Jadi, begitulah bagaimana error pada stam pertama mempengaruhi pembuatan stam yang kedua, dan error pada stam kedua mempengaruhi pembuatan stam yang ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita memperoleh amount of say dari beberapa stam. Kita lihat di sebelah kiri adalah amount of say dari stam yang menyimpulkan bahwa pasien punya penyakit jantung. Dan sebelah kanan adalah amount of say dan sebelah kanan adalah amount of say untuk stam yang menyimpulkan pasien tidak punya penyakit jantung. Kemudian kita lihat totalnya. Untuk di sebelah kiri adalah 2,7, sedangkan di sebelah kanan adalah 1,23. Untuk kesimpulan finalnya, kita lihat yang memiliki total lebih besar. Karena kiri lebih besar dari kanan, maka kesimpulan finalnya adalah pasien diklasifikasikan mempunyai penyakit jantung. Selanjutnya, kita lihat implementasi algoritma ADABUS pada aplikasi WK. Di sini kita menggunakan data iris. Pada summary, dapat kita tahu hasilnya sangat bagus, yaitu sebanyak 95,33% diklasifikasikan di kelas yang benar. Artinya, dari 150 data, prediksi kelas untuk 143 data benar sesuai dengan kelas yang sebenarnya. Dan hanya terdapat 7 data yang misclassified. Nah, pada confusion matrix, kita lihat bahwa terdapat 2 data yang harusnya berada di kelas C, yaitu iris virginica, tetapi justru diprediksikan masuk ke kelas B, yaitu iris versicolor. Sementara 5 data diprediksikan masuk ke kelas C yang seharusnya berada di kelas B. Kemudian prediksi kelas untuk iris setosa semuanya sesuai dengan kelas sebenarnya. Ini merupakan data iris sebelum kita olah dengan algoritma ADABUS. Kemudian, ini merupakan data iris setelah kita kenakan algoritma ADABUS. Nah, di sini terdapat 2 variabel baru, yaitu prediction margin dan predicted class. Nilai prediction margin ini berada di antara negatif 1 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi juga tingkat kepercayaan bahwa data diklasifikasikan di kelas yang benar. Sebaliknya, semakin mendekati negatif 1,
maka semakin tinggi tingkat kepercayaan bahwa data diklasifikasikan di kelas yang salah. Misalnya kita lihat pada data ini. Terlihat bahwa prediksi kelasnya adalah Iris virginica, sedangkan sebenarnya data ini masuk ke kelas Iris versicolor.